Selamat sore Pak, dengan Bapak siapa? Sony Rianto. Oke, saya Felisa Kristina. Kita lagi mau buat proposal dengan judul pengelolaan limbah rumah tangga dan dampaknya terhadap kualitas air sungai di daerah padat penduduk. Lalu kita ingin menanyakan beberapa hal seputarnya. Yang pertama ada apa saja cara efektif untuk mengelola limbah rumah tangga agar dampaknya terhadap lingkungan bisa dikurangi, Pak? Caranya, Iya, cara efektif. cara efektif itu harusnya dari masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah sebelum dibuang ke tempat pembuangan sampah. Misalnya kita pilah-pilah tuh sampah basah, plastik yang bisa didaur ulang, ataupun sampah-sampah bekas dapur. Setelah kita pilah, baru itu dibuang ke tempat pembuangan sampah. Oh, baik. Gitu. Lalu yang kedua ada bagaimana masyarakat di daerah padat penduduk dapat meningkatkan praktik pengelolaan limbah rumah tangga mereka, menurut Bapak? Pengelolaan limbah di tempat padat penduduk Ya. mungkin bisa didirikan kayak semacam bank-bank sampah ya, sehingga dari masing-masing rumah tangga mereka tidak menyiapkan tempat pemilihan tuh masing-masing. Bisa dibuatkan satu tempat di mana dibuat bank sampah, di situ sudah terpilah-pilah bank sampah dapur mana, sampah yang bisa didaur ulang mana, sampah plastik mana. Nah, itu mungkin sangat membantu untuk pengelolaan sampah di tahap berikutnya lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya ada apa tantangan terbesar dalam pengelolaan limbah rumah tangga di daerah yang padat penduduk? Tantangan yang paling besar di tempat padat penduduk itu mungkin dari masyarakatnya ya. Di tempat padat penduduk kebanyakan masyarakatnya tuh sibuk, sehingga mereka tuh kurang perhatian ataupun kurang ada waktu untuk pilah-pilah seperti itu, sehingga mereka akan lebih mudah sampah yang ada ya udah, bahkan sampah yang ada pun dimasukin kantong plastik udah dibuang. Atau di tempat padat penduduk yang lebih parah lagi, tempat pembuangan mereka tuh bukan di tempat sampah, cuman di saluran-saluran air. Nah, ini yang sangat jadi ya masalah. Iya. Jadi ini harus benar-benar memang masyarakat sendiri harus memahami pentingnya dampak lingkungan dari sampah-sampah yang mereka buang. Ya. Lalu ada peran apa yang dapat dimainkan oleh pemerintah daerah atau organisasi dalam mendukung upaya pengelolaan limbah rumah tangga? Ya itu tadi, mungkin kalau misalnya dari pemerintah ataupun organisasi bisa bantu, ya sangat bagus dalam pembentukan bank sampah itu. Karena masyarakat sendiri kayaknya kesulitan, mungkin mereka kesulitan tempat lah, fasilitas yang ada. Cuman kalau melalui pemerintah itu sangat membantu. Kan untuk buat bank sampah perlu lokasi ya, perlu lokasi, perlu bangunan walaupun buat bangunan sederhana aja. Cuman ini nggak mungkin masyarakat sendiri yang ngadain, mereka nggak mau. Sehingga di sini perlu peran serta dari pemerintah melalui RT, RW, lurah segala itu. Lalu ada bagaimana pembuangan limbah rumah tangga yang tidak tepat mempengaruhi kualitas air sungai di daerah padat penduduk? Ya, kalau mempengaruhi air sungai sangat ya, terutama kan sampah-sampah dapur ya. Sampah-sampah dapur kalau mereka nggak pilah-pilah, mereka cuma sampah dapur yang ada, bahkan mereka langsung buangnya bukan di tempat sampah, cuma di selokan-selokan yang ada ataupun di kali. Karena kita dilihat kan banyak kan di kali-kali yang kita temuin, sampah-sampah plastik lah, sayuran, bekas sayuran lah, potongan itu, semua itu akan merusak kualitas air. Lalu selanjutnya ada, dapatkah Bapak sendiri
membagikan contoh atau data tentang dampak buruk pengelolaan limbah terhadap sungai setempat. Fakta yang jelas di saluran-saluran lingkungan kita, di sungai-sungai, mungkin kita tidak heran kalau kita misalnya lihat satu sungai, ternyata di situ banyak sekali kantong plastik. Bahkan waktu pembersihan kita lihat kantong plastik sedemikian banyak, di mana kantong plastik ini kan tidak terurai, sehingga mereka akan bertahan terus di situ. Tukang sampah dia ambil setiap hari, cuman mereka ambil, pembuangan tetap tidak berhenti, sehingga sampahnya tetap aja ada. Bahkan yang lebih parah, kalau kita lihat di tempat penduduk padat ya, kadang mereka kasur bekas pun dibuang melalui saluran. Ini cukup sangat mengganggu. Bukan cuma sampah dapur, sampah plastik yang mereka buang, cuma sampah rumah tangga berupa perabotan bekas pun mereka buang di saluran. Nah ini kan perlu penataran tersendiri untuk masyarakat itu. Lalu ada indikator apa saja Pak yang dapat digunakan untuk menilai kualitas air sungai yang terkena dampak limbah rumah tangga? Indikatornya tuh banyak sih harusnya. Kalau kita bicara indikator kan berarti kalau kualitas air kan kita bisa lihat dari kejernihannya, kandungan amoniaknya, kandungan besi atau Fe-nya itu bisa juga. Jadi di situ untuk lihat kualitas air. Cuman memang kualitas air lebih detail lagi kita mesti periksa di laboratorium ya, di laboratorium. Cuman dari kejernihan apa tuh bisa kita lihat sih. Bisa dinilai. Air yang ada itu tuh air sehat atau tidak gitu. Pertanyaan terakhir Pak, apakah ada jenis polutan tertentu dari limbah rumah tangga yang paling merusak ekosistem sungai menurut Bapak? Ada yang paling mudah aja harusnya polutan dari sabun itu sangat merusak sungai. Karena entah itu sabun cuci pakaian, cuci piring, cuci bekas mandi, di mana itu yang langsung masuk ke saluran itu akan sangat merusak ekosistem. Karena dengan adanya air sabun yang masuk ke saluran, ekosistem air, ikan yang hidup pun mereka akan terganggu. Atau apalagi kalau misalnya dari sampah-sampah basah ya, di mana mereka akan busuknya itu sampai bau menyengat, itu di air pun ikan-ikan nggak bakal bisa hidup di situ, sangat mengganggu. Baik, cukup itu saja Pak pertanyaan dari kami dan sangat informatif sekali dan kita jadi mengerti cara mengatasi limbah rumah tangga dan terima kasih banyak atas waktunya. Ya sama-sama. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama.